Wa amal alifu fi hadza syahr al-Islam. Adapun huruf alif pada bulan Dzulhijjah diartikan oleh bangsa guru agung kita adalah al-Islam. Islam. Alif itu berbentuk lurus, satu garis, tidak bercabang. Allah itu Ahad, Esa, satu, tidak bercabang, tidak ada dua. Ibadah, sholat, zakat, kurban, haji, zikir, semuanya hanya untuk Allah. Jangan dicampur dengan niat-niat yang lain. Niat-niat duniawi atau keriaan. Nabi Allah Ibrahim ketika mengorbankan Ismail itu puncak alif, yaitu satu kepasrahan total melaksanakan perintah Allah. Suaranya hilang Pak Kiai. Iya, hilang dikirain saya Alif, saja. alif Ya, sebagai ada. huruf pertama dalam hijaiyah. Jadi maknanya Islam itu dibangun di atas fondasi tauhid. Nah, karena alif itu huruf pertama dalam lafaz Allah. Jadi makna di bulan Dzulhijjah ini pusatnya mesti kepada Allah Rabbul Izzah Jalla Jalla. Hati, gerakan badan kita, harta yang kita miliki, semuanya kembali ke alif. Yaitu kepada Allah Rabbul Izzah Jalla Jalla. Nah, jadi alif ini praktiknya hati kita dibentuk seperti alif, lurus, kosong dari selain Allah. Ya, jadi kalbu kita hanya diisi dengan Allah saja. Sebagaimana yang telah diisikan, ditarkinkan, dimasukkan ke dalam kalbu kita berupa zikir khafi. Wal muradu bihi ahadu muratibil wusul ilallah minal marahili salasah. Wahia al-Islam wal iman wal ihsan. Dan yang dimaksud dengan Islam di sini adalah salah satu tingkatan, salah satu maqamat untuk sampai kepada Allah dari 3 tahapan, ya, yaitu Islam, iman, dan ihsan. Jadi kalau para ulama menyebutnya maqamat, tingkatan dalam agama. Untuk kita sebut saja sebagai tangga. Tangga yang pertama untuk mencapai maqamat, yang pertama adalah Islam. Nah, Islam ini adalah syariat. Syariat lahir. Artinya kepasrahan, ketundukan, taat dengan anggota badan. Yang rukunnya ada 5. Syahadat, sholat, puasa, zakat, haji. Nah, ini untuk level badan kita. Merasa sudah muslim. Sholat iya, puasa iya, ya, zakat iya, haji iya. Tapi hati masih bolak-balik. Hati masih gentayangan. Nah,
Jadi Islam ini adalah tangga pertama. Ya. Jadi kita mesti juga berpijak pada tangga pertama, yaitu Islam. Nggak bisa langsung naik ke atas. Tangga yang kedua adalah iman. Keyakinan batin. Artinya kepercayaan yang mantap, yang kokoh, yang kuat dengan kalbu kita. Yang rukunnya ada 6. Percaya pada Allah, malaikat, kitab, rasul, hari akhir, qada dan qadar. Nah, jadi ini untuk level kalbu, level hati. Hatinya sudah yakin. Sholat bukan hanya sekedar gerakan, tapi yakin Allah itu melihat. Kita berzikir, kita berkurban, bukan cuma memotong kambing, tapi yakin Allah nggak butuh daging kambing, Allah nggak butuh darah kambing, tapi yang dibutuhkan adalah ketakwaan kita. Jadi kalau Islam itu badan, maka iman itu adalah hati yang menghidupi badan. Sebab badan tidak akan bisa bergerak tanpa adanya ruh. Islam tidak akan bisa berjalan tanpa adanya iman. Dan tangga yang ketiga, yaitu ihsan. Ini kualitas tertinggi. Artinya beribadah seolah-olah kita melihat kepada Allah. Meskipun kita tidak melihat Allah. Kita nggak bisa melihat Allah. Tapi kita yakin Allah itu melihat kita. Isinya adalah rasa khusyuk, rasa ikhlas, rasa muraqabah, ngerasa diawasi oleh Allah selama 24 jam. Ini untuk level rasa. Beribadah karena cinta, bukan karena takut neraka saja. Bukan karena ingin masuk surga saja. Tapi ibadahnya karena cinta. Ini levelnya para nabi. Levelnya para sedikin. Levelnya abah, guru kita. Jadi kalau Islam, kita bekerja dengan anggota tubuh kita. Iman, kita yakin kerjaan kita. Ya, ada yang memilikinya, ada bosnya. Sedangkan Islam, kerja kita rapi. Kerja kita usahakan sebagus-bagusnya. Karena ada bos yang selalu mengawasi kita secara langsung. Artinya Islam beribadah, sholat, zikir karena diperintah, iman beribadah, sholat, zikir karena yakin adanya Allah Maha Kuasa, ihsan beribadah, sholat karena malu sama Allah yang melihat kita, zikir karena ingin bertemu kepada Allah Rabbul Izzah Jalla Jalaluhu. Wal abdu madama masgulan bil ibadah wahdaha. Ya. Maka seorang hamba selama ia masih sibuk dengan ibadah lahiriah saja, maka ia berada di makom tingkatan Islam. Bahwa fi makom Islam. Alladhi asyara ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-islamu alaniyah wal imanu fil qalbi. Ya. Yang disyaratkan oleh Rasulullah. Islam itu tampak dari luar. Bisa disaksikan, bisa dilihat oleh manusia. Sedangkan iman itu di dalam qalbu, di dalam hati. Tidak ada yang bisa melihat. Tapi Allah Rabbul Izzah Jalla Jalaluhu. Jadi kalimat ini menjelaskan batas antara Islam dan iman. Agar kita tidak tertipu sama diri sendiri. Ya. Masgulan bil ibadah wahdaha itu sibuk ibadah saja. Artinya badannya aktif, dia sholat, dia puasa, dia kurban, dia zikir, tapi sayang. Yang dikerjain cuma yang kelihatan saja. Ya ini pun nggak salah. Ya, ini wajib. Tapi ini baru level 1. Mengerjakan rukun Islam. Karena dia sholat, karena udah waktunya, korban, karena udah tradisi setiap tahun, zikir, karena diperintah oleh guru.
Semuanya benar, tapi belum tentu nyampe ke kolbu. Belum tentu nyampe ke dalam hatinya. Jadi Islam itu alamiah. Wal iman fil qalbi. Islam itu tampak, sedangkan iman di dalam hati. Islam urusannya lahir, ya anggota badan kita bisa dinilai oleh manusia. Sedangkan iman urusannya batin atau kalbu. Hanya Allah yang tahu. Ngaku muslim, ngaku iman, ya benar-benar percaya kepada Allah, percaya pada yang gaib. Makanya orang munafik tidak bisa sholat di barisan paling depan. Islamnya jalan, tapi imannya nggak ada. Ngerasa paling rajin, tapi di level Islam saja. Takbirnya kenceng, zikir zaharnya kenceng, tapi hati mikir. Ya, biar tetangga denger, biar dikatain rajin, biar mendapatkan surga, biar selamat di neraka. Duh. Dia korban satu ekor sapi, tapi hatinya pelit. Dia ngerasa paling dermawan. Puasa di Arafah, ya puasa Arafah, tapi lisannya masih gibah, masih suka membicarakan orang lain. Itu semuanya masgulan bil ibadah wahdah. Badannya capek, tapi nggak naik ke level iman. Ya, kata Imam Ghazali, banyak orang yang sholat, tapi sedikit yang sholat. Artinya banyak yang gerakannya Islam, tapi sedikit yang hatinya iman. Jadi al-Islamu huwa syariah wa amaluha bil arkan au bil jawarih au bil zahir faqat. Jadi Islam itu adalah syariat dan mengamalkannya ya terikat dengan rukun, dengan hukum atau dengan anggota badan atau dengan hal-hal yang tampak lahir saja. Jadi asyariah itu adalah paket dari Allah yang berupa aturan-aturan. Ya. Dan Islam semuanya itu adalah aturan-aturan yang Allah turunkan melalui baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salat 5 waktu, puasa Ramadan, haramnya riba, halalnya jual beli, itu semua adalah syariat. Jadi Islam itu sistem, ya, sebagai peta untuk sampai kepada Allah. Wa amalu habil arka. Jadi ngamalnya pakai ruku. Ya. Ada tiangnya. Ya, tiangnya 5 syahadat. Diucapkan dengan lisan. Bisa dilihat. Sholat dengan gerakan badan bisa dilihat. Zakat, mengeluarkan harta bisa dilihat. Puasa, nahan perut bisa ketahuan. Haji, gerakan badan dan harta. Semuanya ini adalah kerjaan jasadiyah, jawarih saja, badan saja, anggota badan. Jadi mata lihat kiblat, mulut baca Fatihah, tangan sedekah, bil jawarih atau bil zawahir faqat. Jadi cukup pakai lahir saja. Artinya level Islam itu standarnya badan nurut disuruh sholat, badan salat, disuruh zakat, harta keluar, dilarang riba, tangan nggak ngambil riba. Jadi nggak dituntut khusyuk, nggak dituntut nangis. Ya. Jadi kalau badan sudah nurut, status muslim, udah sah di dunia. Jadi Islamnya sah di dunia doangan. Makanya orang munafik di zaman Nabi status dirinya muslim karena jawarihnya Islam. Ya. Kenapa? Cuma zahirnya saja. Ya, biar adil. Allah maha adil. Allah nggak nuntut kita menjadi wali. Jadi bayi yang baru lahir langsung disahadatin. Udah Islam. Orang tua pikun disolatin. Salatnya sah. Kita sholat sambil ngelamun. Sholatnya tetap menggugurkan kewajiban. Itu Islam. Standar minimal. Tapi kalau mau naik level iman, naik level ihsan, baru masuk urusan kalbu, itu derajat tinggi kesimpulannya, persis apa yang diucapkan oleh kalam suci guru kita. Islam, kerjaan badan saja. Nggak nyampe kemana-mana.
namanya Islam KTP. KTP-nya seorang muslim. Sedangkan iman adalah kerjaan kolbu sebagai SIM-nya seorang mukmin. Ihsan adalah kerjaan rasa. Ya, levelnya supir profesional. Jadi jangan puas kalau sekarang masih di level dohir saja. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan masih bisa berlanjut di waktu atau kesempatan yang akan datang. Berkah segalanya semuanya. Assalamualaikum. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.